Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang pernah terjadi bahkan menggemparkan Indramayu di tahun 2019 lalu. Yang kayaknya kasus ini harus banget kita bahas di sini karena menurut aku ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini untuk pembelajaran kita semua ya. Amit-amit jangan sampai kasus kayak gini terjadi di hidup kita. Dan untuk kalian yang mau ngebaca langsung sumber risetan aku ngebahas kasus ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi soal kasus ini langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana ya. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Dari ini yang awalnya tinggal dengan suaminya di desa Cibereng yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Dan mereka pun itu punya satu anak lelaki yang bernama Charudin. Dan kehidupan keluarga mereka juga cenderung berkecukupan bahkan lebih. Karena dari ini dan suaminya punya sawah yang luas banget, yang bahkan di desanya mereka emang dikenal sebagai curagan sawah. Karena itu juga mereka sampai bisa menunaikan ibadah haji sekeluarga. Karena latar belakang keluarga mereka emang keluarga yang taat beragama, termasuk Charudin tuh anaknya. Terus saat Charudin udah dewasa sedangkan bapaknya udah makin tua, sawah-sawah mereka pun mulai dikelola sepenuhnya sama Charudin. Karena ini juga kehidupan Charudin pun jadi makin mapan sampai dia pun memutuskan menikah dan tinggal di rumah lain dengan istrinya yang masih ada di desa itu juga. Tapi lama-kelamaan Charudin menikahi wanita lain lagi tanpa menceraikan istri pertamanya. Tapi nggak sampai di situ aja. Karena singkat cerita di tahun 2014 saat itu Charudin ini udah punya 3 istri yang tinggal di satu rumah yang sama. Tapi karena para istri yang bisa menerima kondisi kayak gitu, jadi awalnya nggak ada masalah tuh di antara mereka. Tapi setahun kemudian masalah pun mulai muncul. Karena Charudin ini mulai sering pergi ke Jakarta selama beberapa hari. Pulang-pulang selalu dalam keadaan uangnya yang udah habis. Dan uang yang dia pegang pun selalu habis entah kemana. Yang selalu jadi pertanyaan untuk para istrinya. Bukan cuma itu, saat itu Charudin juga mulai berani maksa ibunya untuk menjual beberapa petak sawah yang mereka punya. Tapi ibunya gak pernah ngizinin. Karena saat itu ibunya juga tahu kalau uang Charudin ini selalu habis setelah dia pulang dari Jakarta. Yang mana mereka juga gak tahu apa yang dia lakukan di Jakarta dan apa yang dia beli di sana. Karena ini istri ketiganya juga mulai penasaran sebenarnya apa yang dia lakukan di Jakarta dan kemana uang yang selalu dia salurkan selama ini. Nah di sini istri ketiganya pun mulai cari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Singkat cerita akhirnya istri ketiganya pun tahu ternyata Charudin di Jakarta punya selingkuhan yang dia yakinin uangnya selalu habis karena selingkuhannya di sana. Karena ini istri ketiganya pun itu benar-benar sakit hati sampai istri ketiganya pun ngelapor ke ibunya Charudin. Tapi ibunya Charudin awalnya nggak percaya karena ibunya mikir gak mungkin Charudin ini mau selingkuh karena istrinya juga itu udah 3. Yang awalnya istri ketiganya masih bisa sabar. Nah tapi makin lama Charudin ini ternyata makin meresahkan. Bukan cuman uang yang habis entah kemana, tapi Charudin pun itu mulai makin sering bertengkar dengan ibunya. Karena dia ini terus-terusan maksa ibunya untuk menjual beberapa petak sawah yang mereka punya. Karena udah sering bertengkar kayak gitu, istri ketiganya pun makin penasaran lagi. Terutama penasaran siapa sosok selingkuhannya di Jakarta. Kenapa Charudin ini bener-bener tergila-gila banget nih dengan selingkuhannya sampai rela berapapun uangnya habis. Tapi setelah istri ketiganya tahu sebenarnya siapa sosok selingkuhannya di Jakarta, istrinya pun itu benar-benar kaget banget karena di luar dugaannya. Ternyata selingkuhannya itu bukan perempuan tapi laki-laki. Yes guys, istri ketiganya pun sampai gak habis pikir ternyata selama ini uangnya habis ke Jakarta untuk selingkuhan laki-lakinya di sana. Karena itu semua istrinya pun udah bener-bener gak kuat lagi sampai akhirnya istrinya pun berencana mau cerita ke ibunya Charudin soal ini semua. Tapi tiba-tiba banget di tahun itu yang udah di tahun 2016 bapaknya Charudin meninggal dunia karena memang udah tua banget. Jadi dia gak langsung cerita karena keluarga mereka masih berduka. Jadi dia masih mendam semuanya sendiri. Nah setelah situasi mulai tenang barulah istri ketiganya pun cerita tuh ke ibunya Charudin soal perselingkuhan Charudin ini dengan lelaki di Jakarta. Ibunya yang dengar itu kaget tapi gak percaya karena ibunya yakin banget kalau anaknya gak mungkin kayak gitu. Apalagi Charudin itu orang yang taat beragama yang bahkan dia udah menunaikan ibadah haji. Sampai di desanya pun Charudin ini emang dikenal dengan panggilan Haji Udin. Nah jadi karena ini ibunya pun gak percaya. Di balik itu ternyata Charudin tahu kalau keluarganya udah mulai curiga kalau dia suka laki-laki. Nah jadi karena ini ya Charudin pun sampai menikahi wanita lain lagi tuh. Sampai saat itu istrinya pun udah jadi 4 yang tujuannya supaya nggak ada yang percaya dengan tuduhan kalau dia suka sama laki-laki. Semenjak itu juga semenjak ayahnya udah meninggal, Charudin jadi makin berkuasa dan sikapnya pun jadi makin keras terutama ke ibunya. Sampai dia mulai berani main tangan dan kasar ke ibunya loh. Cuman karena ibunya yang selalu nolak permintaan Charudin ini untuk menjual beberapa petak sawah yang mereka punya. Bukan cuman itu, bahkan Charudin pun mulai berani menjual beberapa petak sawah yang mereka punya tanpa persetujuan dari ibunya. Yang mana uangnya pun selalu habis untuk dia bersenang
bersenang-senang sama pacar laki-lakinya yang ada di Jakarta. Dan juga untuk beli beberapa peralatan mewah yang sebenarnya itu nggak begitu dibutuhkan. Karena istri ketiganya yang udah nggak kuat lagi dengan sikapnya Charudin, terutama soal perselingkuhannya sama laki-laki di Jakarta. Istri ketiganya pun lagi-lagi ngadu tuh ke ibunya Charudin. Tapi ibunya Charudin tetap masih nggak percaya. Bahkan di situ ibunya Charudin nganggapnya ya istri ketiganya kayak gitu mungkin karena cemburu. Karena saat itu Charudin memang baru menikahi istri keempatnya. Karena istri ketiganya yang emang bener-bener nggak kuat lagi, yang akhirnya dia pun berencana menggugat cerai Charudin. Tapi ibunya Charudin nahan dan nasehatin istri ketiganya Charudin ini untuk jangan terburu-buru dulu. Jadi lebih baik dipastikan dulu itu tuduhan benar apa enggak. Jadi ibunya pun langsung nanya ke Charudin soal tuduhan itu. Yang mana di situ ibunya pun kaget. Ternyata di situ tanpa diduga-duga Charudin langsung mengakui kalau dia emang suka laki-laki. Di situ Charudin bukannya minta maaf, bahkan dia minta ke ibunya untuk memaklumin soal apa yang udah dia jalankan. Ibunya yang kaget di situ cuman bisa diem. Dia pun gak nyangka tuduhan istri ketiganya selama ini ternyata bener. Sejak itu juga Charudin seolah lega karena udah gak ada lagi yang dia rahasiakan, yang bahkan dengan terang-terangan dia makin sering ke Jakarta untuk nemuin pacar laki-lakinya dan berpoya-poya di sana dari uang hasil penjualan sawah ibunya secara diam-diam. Dan yang lebih parahnya lagi, dia pun mulai maksa ibunya untuk langsung ngasih dia beberapa bagian sawah untuk jatah warisannya. Bahkan sampai ngancam akan ngabisin ibunya kalau ibunya nolak. Nah tapi ibunya tetap gak ngizinin karena ibunya tahu kalau sawah itu akan dia jual, yang mana uangnya untuk dia bersenang-senang sama pasangan laki-lakinya di Jakarta kayak yang udah-udah. Jadi ibunya gak sudi dan gak ikhlas sawah itu dikasih ke dia. Karena ini Charudin pun sampai mukul ibunya pakai gitar. Karena ketakutan, ibunya pun langsung lari keluar rumah dan langsung ke polsek setempat. Sambil nangis, ibunya ngelapor soal apa yang udah dilakukan anaknya ke dia. Tapi persoalan ini pun berakhir secara kekeluargaan, yang mana ya Charudin pun jadinya gak jerah. Karena semua ini, Darini, ibunya Charudin mulai mikir dan merenungi kenapa anaknya bisa kayak gitu. Sampai akhirnya Darini pun mulai mikir kalau anaknya mungkin dipengaruhi dan disesatkan setan yang ada di tubuhnya. Sampai Darini pun mulai nyari bantuan ke beberapa dukun dan ahli spiritual untuk ngobatin Charudin ini dengan melakukan praktik ritual untuk ngusir setan yang ada di tubuhnya. Tapi setelah beberapa tahun, setelah nemuin beberapa dukun, tetap aja gak ada hasil apapun. Nah tapi Darini tetap masih terus berusaha. Yang akhirnya yang udah di tahun 2019 Darini ini nemuin Warsudin di padepokannya yang ada di kawasan hutan lindung Kalong yang masih berada di wilayah Indramayu. Yang mana Warsudin ini sosok ahli spiritual atau dukun gitu ya, yang cukup dikenal di wilayahnya. Di situ Darini menceritakan semua keluhannya soal Charudin, yang mana dia emang nganggap kalau Charudin emang di bawah pengaruh setan. Setelah Warsudin melakukan pergerakan yang seolah menerawang fotonya Charudin, dia pun langsung memastikan kalau di tubuh Charudin emang ada iblisnya. Nah jadi Warsudin pun langsung berusaha ngobatin dengan melakukan praktik ritual. Tapi setelah berjalan 3 bulan ya nggak ada hasil apapun. Nah tapi dibalik itu Charudin ternyata tahu kalau ibunya udah nemuin dukun Warsudin untuk ngobatin dia. Nah jadi dia pun nggak mau kalah. Jadinya dia pun datang nemuin Warsudin untuk menceritakan keluhannya soal ibunya yang terlalu mencampurin urusan pribadinya. Tapi setelah Charudin pulang, Warsudin yang udah kong kali kong sama Darini itu langsung menghubungi Darini dan ngabarin kalau Charudin baru aja datang ke tempat dia dan juga menjelaskan apa yang diinginkan Charudin ini. Karena takut kalah juga, Darini pun langsung nemuin seorang dukun lain yang bernama Ahmad Solihin yang juga berasal dari padepokan yang sama dengan Warsudin, yang bahkan mereka temenan. Karena berdasarkan informasi dari warga di sana kalau ilmunya Solihin ini lebih kuat dibandingkan Warsudin, makanya Darini nemuin Solihin di padepokan itu juga. Di situ Darini juga menjelaskan dan menceritakan semua soal anaknya yang katanya anaknya udah dipengaruhi iblis. Nah di situ Solihin juga memastikan kalau Charudin emang udah terpengaruh ilmu hitam. Dari sinilah Darini dan Solihin mulai merencanakan sesuatu yang cukup gila dan gak masuk akal. Yang bahkan kalau semua rencananya berhasil, Darini siap bayar 20 juta. Karena Darini ngakunya kalau dia udah gak kuat lagi dengan sikap anaknya yang udah dipengaruhi iblis. Solihin pun langsung menyanggupi. Dan setelah itu, Solihin langsung nemuin Warsudin untuk membicarakan soal permasalahan ini. Yang mana disinilah mereka berdua mulai merencanakan untuk ngabisin Charudin secara langsung. Di situ mereka pun langsung susun rencananya. Dan mereka pun ngajak 3 murid spiritual mereka untuk ngebantuin
nemuin eksekusinya, yaitu Bejo yang masih berusia 16 tahun, Puji berusia 17 tahun, dan Wardi berusia 27 tahun. Nah setelah mereka semua siap, barulah Warsudin ini mancing Charudin untuk datang sendirian ke satu titik yang udah mereka sepakatin, yang ada di wilayah hutan lindung Kalong yang gak jauh dari padepokan mereka. Gimana cara mancingnya? Karena sebelumnya Charudin sempat mendatangi Warsudin kan. Nah jadi di situ Warsudin nyuruh dia datang lagi ke sana untuk melakukan praktik ritual yang sebelumnya udah mereka omongin. Karena ngiranya ritual itu untuk membungkam ibunya. Nah jadi Charudin pun setuju. Terus di tanggal 26 Agustus tahun 2019, tepatnya di hari Senin pagi, Charudin pun berangkat sendirian ke sana menggunakan mobilnya Toyota Camry. Sedangkan Solihin dan ketiga eksekutornya udah nunggu Charudin lewat di pinggir jalan menuju masuk kawasan hutannya, yang bahkan mereka udah nyiapin golok untuk eksekusinya. Begitu ngelihat mobil Charudin lewat, mereka pun langsung ngebuntutin mobilnya dengan 2 motor, sekaligus nginfoin ke Warsudin kalau target mereka udah dekat. Karena lokasi yang dijanjikan masuk ke wilayah hutan yang harus melewati jalan setapak, jadi mobilnya pun gak bisa masuk. Jadi Charudin pun sempat markirin mobilnya di pinggir jalan di depan warung, dan juga nitipin mobilnya ke penjaga warung yang ada di situ. Setelah itu Charudin jalan kaki menuju titik lokasinya, sedangkan Solihin dan eksekutornya juga tetap masih membuntutin dia masuk ke hutan. Pas Charudin nyampe di titik lokasinya yang ada di dalam kawasan hutan, tepatnya di pinggir sungai, di situ Warsudin udah nunggu yang seolah udah siap melakukan ritualnya. Di situ juga Warsudin langsung memerintahkan Charudin untuk melakukan ritual dengan beberapa gerakan khusus yang sebenarnya tujuannya untuk ngebuat Charudin lengah. Karena misi mereka Charudin harus dihabisin. Karena kalau gagal, apalagi Charudin sempat melarikan diri dan minta bantuan ke warga desa, bisa mereka yang habis. Makanya rencana ini harus mereka siapkan sematang mungkin. Setelah beberapa menit menjalankan ritualnya dan di saat Charudin udah benar-benar lengah, disinilah Solihin dan ketiga eksekutornya pun langsung mengeksekusi Charudin dengan membabi buta. Sampai akhirnya Charudin pun gak bergerak lagi setelah mereka menganukan kepalanya menggunakan batu kali. Sampai pinggiran sungainya pun langsung memerah. Di situ mereka pun langsung menggeledah isi sakunya dan ngambil beberapa barang berharga yang dibawa Charudin. Itu kayak HP, kunci mobil, dan juga dompet yang berisi uang 1 juta rupiah. Setelah itu mereka pun cuma nutupin tubuhnya Charudin menggunakan dedaunan kering di pinggir sungai itu. Setelah semuanya beres, barulah mereka pun pergi dari situ dan menuju ke mobilnya Charudin yang diparkirin di dekat warung tadi, yang niatnya mobilnya mau mereka larikan. Tapi ternyata mereka semua nggak ada yang paham gimana cara menyalakan mobil yang udah keyless. Jadinya mereka cuma nitipin mobil itu ke penjaga warung dekat situ, yang katanya nanti mobil itu mereka ambil lagi. Nah awalnya penjaga warungnya pun sama sekali nggak curiga. Di situ Solihin sendirian langsung nemuin Darini untuk ngabarin kalau misi mereka udah berhasil. Nah Darini pun langsung ngasih bayarannya ke Solihin sebesar 20 juta rupiah. Setelah itu Solihin pun nemuin para eksekutornya tadi dan juga Warsudin. Di situ dia ngasih para eksekutornya masing-masing cuman 150 ribu rupiah, sedangkan Warsudin itu dia kasih 1,5 juta rupiah. Dan semua sisanya untuk Solihin ini sendirian. Setelah itu barulah mereka pun bubar setelah menganggap kalau misi mereka udah selesai dan sukses. Besoknya di hari Selasa, seorang warga desa di sana yang ada di kawasan hutan lindung Kalong itu ya, dia tuh sedang nyari madu di hutan sambil ngebawa 2 anjing pemburunya. Di situ anjingnya tiba-tiba menggonggong dan lari ke pinggir sungai. Di sana anjingnya seolah pengen menunjukkan sesuatu yang dia hendus. Dari jauh dia emang udah ngelihat ada batu kali yang udah merah, yang awalnya dia kira itu jebakan babi hutan. Pas dideketin, di situ anjingnya pun seolah kayak nunjukin ada sesuatu di balik tumpukan dedaunan kering yang ada di situ. Pas dibuka, dia pun kaget dengan apa yang dia temuin di situ. Sampai dia pun langsung lari ke desa dan ngelapor soal apa yang dia temuin ke warga desa. Sampai akhirnya ya mereka pun rame-rame ngelapor soal ini ke polisi. Yang akhirnya beberapa jam kemudian polisi pun mulai rame berdatangan ke sana. TKP pun mulai diperiksa dan diselidiki polisi. Yang emang di situ tubuhnya Charudin udah nggak dikenalin lagi akibat hancur karena ya dieksekusi menggunakan batu kali. Jadi saat itu nggak ada yang tahu itu tubuh siapa. Yang akhirnya polisi pun menyelidiki identitasnya. Entah gimana prosesnya, aku nggak nemu informasinya. Intinya ya polisi pun akhirnya berhasil mengungkap identitasnya. Setelah itu polisi pun langsung mendatangi rumahnya untuk menginformasikan ke para istrinya soal apa yang terjadi sama Charudin. Di situ para istri dan keluarganya pun kaget dan kasus ini pun saat itu ya mulai menyebar ke desa mereka soal Charudin yang menjadi korban di kasus ini. Tapi saat itu pelakunya masih belum diketahui karena polisi masih berusaha menyelidiki soal apa yang sebenarnya terjadi. Yang awalnya Charudin emang diduga korban perampokan karena saat ditemukan semua barang-barang berharganya udah nggak ada, termasuk mobilnya awalnya dianggap
dianggap hilang karena kunci mobilnya udah nggak ada di sakunya lagi. Ternyata setelah polisi dapat informasi soal jenis dan merek mobilnya, akhirnya mobilnya pun ditemukan yang ternyata masih terparkir di depan warung tadi. Disinilah penjaga warung itu pun langsung ngakuin kalau mobil itu kemarin terakhir dititipkan sama 5 laki-laki. 2 di antara mereka kelihatan masih berusia remaja dan 2 umuran dewasa dan 1 usia tua. Cuman itu ciri-ciri yang diingat sama penjaga warung itu. Dari sinilah polisi pun berusaha memburu pelakunya. Tapi di sisi lain, entah gimana prosesnya, polisi pun akhirnya tahu kalau Dari ini sempat minta bantuan dukun untuk ngobatin anaknya. Karena polisi udah curiga mungkin ini semua ada hubungannya, akhirnya di hari itu juga Dari ini pun langsung ditahan untuk diperiksa. Terus berdasarkan pengakuannya kalau Dari ini emang sempat ke dukun yang bernama Solihin dan Warsudin. Tapi pengakuannya kalau dia nggak nyangka anaknya berakhir kayak gitu. Karena katanya dia cuma minta dukun itu untuk memusnahkan iblis yang bersarang di tubuh anaknya. Karena ini polisi pun langsung memburu dukun-dukun ini. Yang akhirnya di hari itu juga Warsudin pun berhasil ditangkap di rumahnya. Setelah itu Warsudin pun langsung diperiksa dan pastinya diinterogasi. Yang mana akhirnya di sini Warsudin pun mengakui semuanya, bahkan mengakui siapa aja yang terlibat di kasus ini. Bukan cuma itu, dia juga ngakuin ini semua dia lakukan atas perintah Dari ini yang udah nggak kuat dengan sikap anaknya. Sampai sini semuanya masih bingung, nggak tahu yang mana yang bener nih. Tapi nggak lama kemudian Wardi yang sebagai eksekutornya pun akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya. Terus setelah beberapa hari buron, Solihin pun akhirnya berhasil ditangkap. Sedangkan Bejo dan Puji itu masih jadi buron bahkan sampai sekarang. Setelah mereka ini tertangkap, di sini Solihin juga ngakuin kalau ini semua mereka lakukan karena perintah Dari ini. Yang bahkan dia juga ngakuin kalau dia dibayar 20 juta untuk ngabisin Charudin. Setelah semuanya terungkap, di sini Dari ini pun akhirnya mengakui dan menyesali karena udah menghabisi anaknya. Tapi yang anehnya yang aku nggak paham berdasarkan informasi yang aku temuin di situs resminya Mahkamah Agung RI, kalau Dari ini itu dijatuhin hukuman pidana penjara cuman selama 6 tahun. Yang padahal di situ juga ada penjelasan yang menyatakan kalau Haji Dari ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagai penganjur. Terus yang anehnya dengan pernyataan kayak gini, tapi kenapa hukumannya cuma 6 tahun penjara? Tapi yang pasti itulah informasi yang aku temuin soal hukumannya. Sedangkan Warsudin dan Wardi itu dijatuhin hukuman 8 tahun penjara. Dan yang paling berat itu Solihin, yang mana dia ini dijatuhin hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Bejo dan Puji sampai sekarang masih buron. Tapi soal hukumannya yang janggal mungkin aku yang nggak paham kali ya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang paham, mungkin kalian ada advokat ya, atau mungkin ada kuliah di jurusan hukum, ya bisa banget jelasin di kolom komen di bawah biar kita semua pada tahu dan sama-sama belajar. Karena dari semua kasus yang udah aku bahas, kayaknya ini nih kasus yang hukumannya paling aneh menurut aku. Kenapa ya? Tapi apapun itu jujur aja ya, dari kasus ini emang aku justru kasihan dengan ibunya Charudin sih, yang harus menanggung gimana keji anaknya. Tapi apapun itu keputusan hilaf ibunya ini nggak bisa kita benarkan ya, karena nantinya ya orang sakit hati dikit langsung cari pembenaran dengan cara kayak gini, ya nggak bisa juga, justru ya merugikan diri sendiri. Makanya nih aku semangat ngebahas kasus-kasus kayak gini ya, supaya kasus-kasus yang kita bahas di sini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Cukup mereka-mereka yang terlibat di kasus ini aja atau di kasus yang udah pernah kita bahas aja. Ya jangan sampai kasus kayak gitu terulang di hidup kita. Jadi kita belajar gitu ya dari pengalaman-pengalaman mereka. Dan jangan sampai kita ngambil keputusan di saat kita marah dan emosi. Karena keputusan dan tindakan yang berasal dari emosi itu gak pernah berakhir bagus. Yang selalu berakhir dengan penyesalan di kemudian hari. Ya kayak kasus-kasus yang udah kita bahas kebanyakan kayak begitu. Jadi itu aja, dan sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Aku Rizka Wadiono, bye-bye.